Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari terakhir ini kaum muslimin ya, rame pembahasan tentang majelisnya Iqdam di Pacitan, dimana kalau kita melihat di majelis tersebut kaum muslimin, itu sudah ya sama dengan panggung konser, ya nggak ada bedanya. Lampu gemerlap, remang-remang, ya, yang datang ya laki-laki perempuan campur baur, diajak jogetan bareng, bahkan diputarkan musik DJ, ya, dengan alasan untuk menarik minat supaya orang-orang itu mau datang ke majelisnya. Kami nggak ngerti metode dakwah yang seperti itu mereka dapat dari mana kaum muslimin. Mereka dapat dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena mereka itu ya ahli baca kitab semua. Jadi mau apa yang mereka perbuat, yang dilihat orang waras itu ya sangat terlihat nggak waras, itu tetap ada dalil bagi mereka. Termasuk dengan membuat metode seperti itu, ya mungkin bagi mereka ada dalilnya. Yang penting orang mau ngaji, ya. Mau dikasih musik, mau dibiarkan laki-laki perempuan campur baur, mau dikasih biduan, ya, dikasih artis, nggak ada masalah. Ya, itu baik karena bisa menarik semua golongan yang tadinya nggak mau ngaji jadi mau ngaji, yang tadinya nggak mau ke majelis jadi mau ke majelis. Ya, tapi mereka nggak sadar bahwa orang-orang yang datang ke majelis itu bukan mau cari ilmu, tapi cari happy, cari seneng kaum muslimin, ya, cari seneng. Dan naudzubillah min dzalik kaum muslimin. Ini ada video beredar, ada bapak-bapak yang membuat majelis, ya wallahu alam ini majelis apa kaum muslimin. Ya, dan ternyata di majelis tersebut ya diisi dengan dangdut dan juga mendatangkan biduan kaum muslimin. Ya kalau kita lihat itu bapak-bapak sudah tua-tua. Ya, kemudian ada biduan, ada dangdutan di dalam rumah kaum muslimin. Ya mungkin mereka mengikuti jejak-jejak orang-orang seperti Iqdam ini kaum muslimin ya. Coba kita lihat dulu videonya kaum muslimin. Menampilkan sebuah momen pengajian viral di media sosial setelah warganet menemukan hal yang tidak lazim. Bukan soal bagaimana pengajian tersebut berlangsung, namun acara kerohanian tersebut malah disusul dengan acara hiburan berupa dangdutan. Tidak tanggung-tanggung, setelah selesai pengajian tersebut, dangdut yang diadakan bahkan mengundang seorang biduan untuk memeriahkan pasca acara majelis itu berakhir. Sontak saja video tersebut viral dan menuai banyak reaksi netizen yang merasa janggal dan aneh dengan acara tersebut. Pasalnya, acara pengajian sendiri erat kaitannya dengan memperdalam ilmu agama dan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Hadirnya acara dangdutan bahkan mengundang seorang biduan dirasa tidak pantas dan kurang cocok untuk melengkapi rangkaian acara yang semestinya lebih ke acara kerohanian. Nah kaum muslimin ya, kira-kira yang seperti ini hasil dari mencontoh sesuatu yang baik, apa mencontoh sesuatu yang buruk kaum muslimin? Ya. Dan apakah ini namanya prestasi yang baik atau prestasi yang buruk kaum muslimin? Ya, orang sudah tua kaum muslimin, bapak-bapak, udah tua. Ya maaf ngomong ya. Ya kalau ya sudah tua gitu kan ya sudah bau kuburan kaum muslimin. Ya meskipun ajal juga nggak ngerti kita. Kadang yang muda matinya duluan. Ya, ya tapi secara akal logikanya, ya orang kalau sudah semakin tua itu ya semakin mendekati kematian. Ya. Tapi kok kelakuannya seperti ini kaum muslimin? Ya mungkin yang seperti ini juga ya sama pemikirannya dengan kelompoknya Iqdam. Ya dengan niat ya supaya orang mau datanglah ke majelis mereka. Supaya orang di majelis mereka itu seneng bawaannya. Nggak sumpek, nggak suntuk. Ya, cuma denger bacaan Al-Quran, cuma denger bacaan hadis, cuma denger perkataan ulama. Ya, ya dikasih hiburan lah, dikasih biduan, dikasih nyanyi dangdut, ya, dikasih ya dihadapkan dengan biduan yang seperti itu tadi kaum muslimin, ya joget-joget, ya. Coba. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik kaum muslimin, ya.
Ya tapi memang ya mau disalahkan seperti apa? Karena memang orang-orang yang mereka contoh seperti itu. Ya, orang-orang yang mereka contoh itu ya seperti yang mereka lakukan. Ya, bahkan anaknya yang di pesantren pun ya sama. Coba kaum muslimin ya. Anak-anaknya yang di pesantren disuguhi dengan konser musik. Laki-laki, perempuan campur baur, jogetan, ya dihibur dengan musik. Kemudian orang tuanya ketika datang ke majelis, ya majelis Gus, majelis ya orang-orang yang mereka idolakan, orang-orang yang mereka senengi, ya sama juga disuguhi musik, bahkan lebih parah daripada yang di pondok pesantren. Ya kalau yang di pondok pesantren kami belum pernah lah melihat ada biduannya yang joget-joget, ya dilihat para santri, ya belum ada, ya belum ada. Tapi kalau konser dangdutnya ada, ya terlihat ada Denny Caknan, ya. Tapi kalau ada biduannya itu belum pernah lihat kami kaum muslimin, ya. Tapi kalau di majelisnya Ikdam udah nggak kehitung, sudah berapa perempuan yang ditampilkan joget di hadapan laki-laki di hadapan jamaahnya, ya. Jamaahnya juga ya dari berbagai kalangan itu tadi kaum muslimin, baik ya profesi, jenis kelamin, usia, ya, dan ya berbagai macam karakter ya karena semua kalangan itu tadi kaum muslimin disuguhi dengan ya biduan perempuan joget ya bahkan kalau kita lihat video yang di Pacitan kemarin kaum muslimin itu ya, sangat terlihat kaum muslimin sudah diputarkan musik DJ ya sudah diputarkan musik DJ jamaahnya dikasih pencahayaan yang remang-remang gemerlap ya. Kemudian laki-laki, perempuan jelas sangat terlihat campur baur. Lah kalau para gus-gusnya, kiai-kiainya di pondok pesantren mencontohkan dengan konser-konser musik, ya maka yang seperti ini, ya mungkin mereka nggak akan menyalahkan juga. Ya, yang menyalahkan cuma orang-orang yang akalnya sehat dan waras lah, bahwa yang seperti ini salah. Ya. Ya, tapi mungkin bagi mereka benar yang seperti ini. Yang penting mau ngaji, mau kasih dangdut, mau kasih biduan nggak apa-apa. Yang penting mau ngaji. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Bayangkan kalau setiap orang, ya setiap gus, setiap kiai, ya menginginkan membuat majelis yang sama dengan alasan mencari kebaikan supaya bisa merangkul semua golongan. Ya, kalau bisa merangkul semua golongan itu dinilai prestasi yang baik. Ya, coba Ikdam itu kan dipuji-puji karena bisa merangkul semua golongan. Majelisnya selalu rame, ya. Yang dielulukan dari Ikdam kan itu kaum muslimin, ya. Jadi, ya bagaimana nasib dari agama ini kaum muslimin? Seandainya ya, orang-orang dari kelompok mereka ini semuanya mengambil metode seperti yang dilakukan Ikdam. Yang penting orang mau ngaji, mau dikasih yang haram-haram sedikit nggak apa-apa. Ya. Kami yakin kaum muslimin, profesi jadi biduan itu bukan profesi yang baik. Ya, apalagi sampai berjoget di hadapan laki-laki yang bukan mahram, yang jumlahnya nggak kehitung lagi. Itu kami yakin bukan profesi yang baik. Dan mereka pun secara naluri mengakui itu bukan profesi yang baik. Ya, kalaulah memang itu baik, ya istri-istri mereka suruh jadi biduan. Tapi yang mengherankan, sudah tahu itu profesi yang tidak baik. Sudah jelas-jelas hukumnya haram. Ya, perempuan tampil di hadapan laki-laki, jogetan, ditonton orang. Itu jelas hukumnya haram. Ya, tapi yang mengherankan, mereka lakukan. Dengan alasan supaya jamaah mau ngaji. Ini konyol kaum muslimin ya. Padahal juga sudah jelas ya, metode yang mereka gunakan itu nggak ada hasilnya. Masih ingat dulu ketika viralnya video dari Happy Asmara yang mengisi di acara majelisnya Ikdam. Itu sudah lama kaum muslimin. Sudah lama. Ya. Coba hasilnya apa? Ya, Happy Asmara ngaji sama Ikdam itu hasilnya apa? Coba sekarang lihat sosial media kaum muslimin. Penampilan Happy Asmara. Ya, masih tetap jadi penyanyi. Ya, pakaiannya juga tetap ya mengumbar aurat, nggak nutup aurat. Loh, terus hasil ngajinya apa?
Kan sudah terbukti yang seperti itu nggak ada hasilnya. Tapi yang mengherankan mereka tetap membangga-banggakan hal yang seperti itu. Ya, tapi itu tadilah mungkin kaum muslimin ya. Di dalam kitab-kitab mereka mungkin ada ajaran yang seperti itu. Dan itu dibolehkan. Dan itu bagian dari kebaikan. Prestasi yang baik. Itu amalan soleh. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh mereka. Itu ada kitabnya semua. Ya, sampai yang zikir kesurupan. Itu ada tuntunannya. Orang gila dianggap wali. Ada tuntunannya. Majelis pakai dangdutan. Ada tuntunannya. Ya, pokoknya ada tuntunannya semualah kalau mereka kaum muslimin. Tapi kita yang melihat ya hal-hal yang seperti itu, kita sangat sedih kaum muslimin. Mau jadi apa generasi umat Islam kalau orang-orang seperti Iqdam itu dijadikan panutan kaum muslimin, ya. Dia menabrak larangan Allah Subhanahu wa taala, berharap orang-orang itu mendapatkan hidayah. Berharap orang-orang yang datang ke majelisnya itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu mustahil kaum muslimin. Mustahil. Ya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Innas safinata la tajri 'alal yabash. Engkau berharap mendapatkan kebaikan ya, dari apa yang engkau usahakan. Akan tetapi jalan yang kau tempuh itu salah. Ya, maka ketahuilah, sesungguhnya kapal itu tidak bisa berlayar di daratan. Ya, tidak akan bisa meraih kesuksesan, tidak akan bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dengan cara melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.